You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali kami boleh merayakan kelahiran-Mu, sebuah kesempatan yang indah untuk merenungkan tentang Engkau yang lahir ke dalam dunia. Dan juga kami boleh mengalami kehidupan yang dituntun dan dipimpin oleh Tuhan saja. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merayakan kelahiran-Mu hari ini. Dan kembali kami mohon, ketika kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami di dalam masa remaja kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kelahirannya kami rayakan hari ini. Kami sudah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah kita kembali merayakan Natal. Kalau dalam masa corona ini sulit begitu ya. Banyak kali beberapa tahun yang lalu, 2 tahun kemarin, banyak acara kita online. Maka kita bersyukur, Covid sih masih ada ya. Tetapi ini suasana Covid, merayakan Natal, dan kita tetap bisa saling berbagi satu sama lain. Nah, apa yang paling teman-teman ingat pada waktu merayakan Natal? Apakah hanya sekadar pernak-pernik ini? Ada yang pernah mengatakan, satu waktu Koko baca satu buku, lalu dia bilang begini, kalau Yesus datang Natal kita saat ini, mungkin Yesus sendiri akan terbengong-bengong kagum, saudara. Yesus akan tanya, apa hubungannya semua ini dengan aku ya? Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Saudara sepupu? Enggak ya? Ini realitanya bahwa begitu banyak hal di sekitar Natal, tapi kalau kita lupa kepada fokus Natal, hati-hati. Kita kehilangan Natal yang sesungguhnya. Natal artinya lahir. Nah, siapakah yang lahir pada hari Natal? Bukan Santa Claus ya. Christmas is Jesus' birthday. Ya. Karena itu ada pertanyaan mengatakan begini, what is the most important part about Christmas? The most important part about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Can you imagine? Christmas without Christ tinggal Mas. Emang ini perayaan Mas, bukan ya? We are celebrating Christmas. Karena itulah Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Ya, karena itu hari ini Koko ingin kita belajar sama-sama di dalam Lukas pasal 2. Tema kita hari ini menarik ya. Drama yang kalian lihat tadi menunjukkan realita kehidupan. Satu sisi, ini sisinya Forsi tadi ya, menyedihkan. Satu sisi ada sukacita. This is what we experience in our life. Orang kaya bisa sedih nggak? Oh, bisa juga. Orang miskin bisa bahagia nggak? Bisa juga. Selalu ada both sides ya. Nah, apa yang kemudian akan membuatnya berbeda? Sorrowful yet joyful. Mari kita sama-sama melihat. Kita di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 20. Pak Alex sudah tulis semua ayatnya di depan, jadi nanti teman-teman bisa ikut membaca ya. Oke, saya akan baca ayat 8. Kalian baca ayat 9, kita bergantian sampai ayat 20 ya. Baca dengan suara yang lantang.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita sorrowful yet always rejoicing. Bagaimana bisa mengalami tema seperti ini? Di dalam pergumulan hidup yang sulit, tetap bisa melihat Allah dan menikmati sukacita. Kita kalau selamat Natal bilangnya apa? Merry Christmas. Mary bukan nama orang ya. Mary itu bicara tentang sukacita Natal. Apakah di tengah situasi mengalami pandemi, kalau kita lihat tadi ya, ada banyak hal yang terjadi. Keluarga yang kehilangan, baik orang yang dikasihi, keluarga yang kehilangan pekerjaan, bahkan juga banyak orang yang kehilangan kesempatan. Teman-teman, di masa-masa pandemi ini, Koko pikir begini ya, coba ingat-ingat, banyak gak emosi negatif yang kita kolek tanpa kita sadari? Kita tuh manusia tuh kolektor ya. Jadi biasanya ada aja yang kita alami lalu kita bawa dalam hidup begitu. Maka pertanyaannya begini, emosi negatif apa yang dialami banyak orang di masa pandemi? Dengan begitu banyaknya pergumulan hidup. Ada yang, ini, negative emotions. Ini kan generasi kalian, generasi yang banyak bicara emosi ya. Coba kita sama-sama jujur. Habis anak sekarang gitu ya, lu ngapain healing? Lu ngapain healing gitu ya? Gua kagak tahu sakit apa healing mulu gitu ya. Apa sakitnya? Jadi kalau jadi dokter nanti kan nggak cuma saya datang berobat. Apa sakitnya? Pokoknya saya berobat. Gila kamu. Ke Indomaret dibilang healing. Kalau ibu-ibu gitu ya yang di rumah mulu gitu ya, akhirnya masa-masa ke Indomaret juga dandan. Saudara, mari ingat. Apa emosi negatif di sekitar kita, di dalam hidup kita, yang tanpa sadar selama masa pandemi atau bahkan di masa-masa kita sulit, kita kumpulkan dalam hidup kita. Nah ini bisa itu ya, grief, jealous tadi ya, enak keluarga lu ya, keluarga gua, depression. Ini banyak juga yang alami katanya ya. Masa-masa pandemi beberapa siswa sulit sekali belajar karena tidak tatap muka, tidak ketemu teman. Wah, ada yang meragukan, Tuhan sayang gak sih sama gua? Kalau Tuhan gak sayang sama kamu, udah dari kecil kamu selesai hidupmu ya. Ya ampun. Saya kok pernah ketemu satu siswa datang-datang gini, Tuhan gak baik sama saya. Itu kenapa? Tapi gua putus pacar. Ya ampun. Umur berapa kamu? 17 tahun.
Tuhan gak baik sama saya. Saya bilang dari umur 0 sampai 17 Tuhan sudah baik. Satu peristiwa masa kamu langsung bilang semuanya gak baik. Kebangetan kamu. Ya, tapi itulah emosi negatif di sekitar kita. Ada yang shame, rasa malu, sadness, fear, banyak ketakutan. Ada frustration, ada guilt, ada envy. Teman-teman, ini semua yang ada di sekitar kita. Tapi hari ini Koko mau ajak kalian lihat kisah Natal ya. Ternyata di sekitar kisah Natal juga banyak emosi yang muncul. Mungkin kita nggak pernah pahami, tapi waktu saya lihat hal ini, iya ya. Saya juga baru sadar. Siapa aja tokoh-tokoh di sekitar Natal? Ini kalau mau bikin drama Natal, saya baru sadar juga ya. Kalau bikin drama Natal cuma satu ceweknya kan? Maria. Yang lain kan cowok semua ya. Iya gak? Di Alkitab, angel itu gendernya laki-laki. Malaikat itu laki-laki. Makanya kalau Kak Alex lihat malaikat perempuan gitu ya. Ini nama lu Gabriel. Namanya kan Gabriel bukan Gaby. Ya. Nah di Alkitab itu malaikatnya laki. Gembala laki. Domba lah ya. Akhirnya kalau cewek-cewek banyak di gereja lu jadi domba. Atau jadi itu tuh pemilik penginapan ya, tante-tante Judas, nggak ada tempat, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya cuma Maria tokoh perempuan sentralnya ya. Nah, teman-teman coba bayangkan emosi Yusuf sama Maria. Yusuf sama Maria ini masih muda belia, young couple, wih, ya. Mereka adalah dua anak muda. Yang tentunya tidak gampang buat Maria. Tiba-tiba malaikat muncul. Waktu malaikat muncul terus beritanya apa? Lu bakal hamil. Coba bayangin. Coba, tahu-tahu kamu datang ya. Teman-teman kalian waktu pelajarin ya. Itu ternyata ya Maria itu umurnya di masa itu kan orang menikahnya muda ya. Maria itu 15-an paling. 15-an. Coba. Kalian bilang ini bukan child abuse, bukan. Memang pada masa itu anak-anak, apa ya maksudnya orang muda itu menikah di usia seperti itu. Bayangkan kalau kamu umur 15 terus malaikat datang, hamil loh. Kaget kan? Emosinya apa tuh? Ya, pergumulan Maria, kehamilan dari Roh Kudus. Pasti tidak mudah, tapi lihat pergumulannya. Apa akhirnya Maria katakan? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Lah, Yusuf lebih bingung lagi gitu ya. Pasangannya sudah hamil. Makanya Yusuf punya niat menceraikan Maria diam-diam. Itu dicatat di kitab Injil Matius. Menceraikan diam-diam sebenarnya satu opsi supaya Maria tidak dimatiin, dirajam, karena Maria dianggap merusak tatanan kekudusan waktu itu. Jadi bukan baru sekarang tuh gak boleh having sex sebelum married. Dari dulu lihat Maria sama Yusuf juga. Makanya ketika ketahuan hamil, Yusuf mau melindungi Maria dengan cara menceraikan diam-diam. Makanya dituliskan Yusuf itu taat sama hukum. Yusuf itu katanya orang yang tulus hati. Kalau baca di Matius, a righteous man. Dan nah ini Kak Alex ambil versi bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Ada rasa malu ya. Maria bisa jadi malu, bisa jadi dapat hukuman, mungkin juga dirajam. Dan Yusuf mau ya, ini cowok-cowok ini ya, blame on me lah. Emang gue yang tinggalin dia kok. Bukan dia salahnya, tapi aku. Nggak gampang buat seorang muda seperti Yusuf mikirin orang lain. Tadi waktu kalian dengar Kodeni doa ya, Tuhan ampuni kami yang sibuk mikirin diri kami sendiri. Memang manusia di dalam dosa itu cirinya apa? Titiriri, mati-matian untuk diri sendiri, boro-boro orang lain. Katanya ini zaman kita harus maju dengan kekuatan sendiri, egois sekali.
Katanya kalau mau maju sekarang pakai gaya kodok, pakai gaya kata. Kalian tahu gaya kata? Kalau berenang, sikut kanan, sikut kiri. Yang penting gua maju. Kalau perlu tendang kiri kanan, belakang. Tetapi Yusuf waktu itu dia memikirkan tunangannya Maria. Tidak mudah pergumulan emosinya. Kadang-kadang kalau main drama cuman gitu ya. Biasanya kan Marianya hamil-hamil di bawah Yusuf gitu ya. Kadang-kadang saya pikir, wah lu kurang penghayatan lu. Kalau gue sutradaranya casting dulu ya. Casting terus baca skrip gitu ya. Ada emosi di situ. Tidak mudah. Siapa lagi yang ada di sekitar Natal? Nah, Kak Alex mau ajak ini nih, gembala. Teman-teman, ini sedikit tentang gembala ya. Waktu saya pelajari gembala, ini kira-kira informasinya. Gembala domba di Palestina adalah kelompok masyarakat sederhana yang hidup terpencil. Saat mereka bertugas, mereka tinggal di alam terbuka, terpisah dari komunitas. Jadi agak sulit. Domba itu makannya kuat banget. Makan rumput, gundul rumputnya. Ya, padang rumputnya gundul. Terus mesti kemana? Pindah lagi tuh. Gembala bawa lagi domba, si tukang makan ini pindah padang rumput. Sesudah pindah padang rumput, makan lagi, gundul lagi. Kan gak tumbuh satu malam ya. Jadi ternyata gembala itu bisa keliling. Seorang penafsir Alkitab katakan bahkan bisa 1 bulan baru kembali ke padang semula. Dan gembala itu ikut kemana domba pergi. Jadi memang gembala ini gak bisa ikut kebaktian rutin. Makanya dikatakan dia terpisah dari komunitas. Perhatikan lagi. Mereka dikenal sebagai orang yang setia menjalankan tugasnya. Mereka dianggap kaum yang rendah, yang kesaksiannya tidak diperhitungkan di pengadilan masa itu. Kalau kamu zaman itu ketabrak onta, saksinya gembala nggak ada di pengadilan. Silahkan gembala bersaksi, benar nggak dia ditabrak onta? Oh, nggak diterima saudara ya. Nah, perhatikan. Namun sungguh luar biasa, justru kedatangan Kristus pertama kali diberitakan kepada mereka. Apa emosinya gembala? Lagi malam-malam gitu ya, tiba-tiba ada spotlight ya. Wih, saya bayangkan tuh. Mereka bukannya wow, the party begin. No. Iya kan spotlight itu, cahaya terang loh dikatakan ya. Perhatikan emosinya. Di daerah itu gembala-gembala tiba-tiba dilihat seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata fobia dari bahasa Yunani ini ya, phobos. Bukan cuma takut tapi terrified. Seorang pelukis mencoba menggambarkan kira-kira yang seperti itu ya. Ini yang tadi Alex bilang kan, bukannya waktu spotlight, yo let's the party begin, ya you me, yo gitu kan. Ketakutan ini. Jadi cerita Natal itu relate loh sama kita. Kalau mau bilang, Tuhan aku emosinya sekarang lagi begini, lagi begitu, silahkan you name it. What is your emotion right now? And look at the story. And you will find somewhere your life, yourself in it. Mungkin kamu yang bilang, papa saya sibuk, mama saya sibuk. Mungkin kamu yang bilang, gue gak punya teman, gue dibully mulu. Nah, mungkin kalian kayak gembala ya. Kesini mentok, kesana mentok, kerjaan paling rendah, tidak dianggap, tidak dipandang. Tetapi hari itu, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Teman-teman, bahasa Inggrisnya mengatakan apa? Behold, I bring you good tidings of great joy. Sorrowful, that is our reality in life. Because of sin, kita hidup dalam dunia yang selalu bergumul, menangis, meratap, merintih. But at the same time, ada berita sukacita besar. Bagaimana bisa? Inilah Injil ya. Ini bahasa Yunani, tulisannya Evangelion, good news. Perhatikan apa isinya. Jadi kalau saya datang sama kamu, wih ada berita sukacita loh. Wih ada berita sukacita. Luar biasa loh, sukacita banget. Kamu juga pasti nanya, kok apa isi beritanya? Iya dong. Kalau saya cuma bilang, berita sukacita. Jadi orang kalau mengabarkan Injil itu
Ada yang bilang, wah saya mulai pengabaran Injil kok. Apa yang kau lakukan? Saya bilang, ada berita sukacita loh. Hebat sekali. Sukacita banget. Ada berita sukacita banget. Beritanya, sukacita banget. Lalu begitu 2 jam, orangnya bilang itu gila. Orang tuh akan nanya, what is the message? Apa berita sukacitanya? And this is the message. It's about a person. Hari ini telah lahir bagimu, perhatikan 3 hal ya. Juru selamat, Kristus, Tuhan. Teman-teman, yang dijanjikan sejak perjanjian lama akan datang Mesias, itulah yang disampaikan oleh para malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Teman-teman, kadang-kadang kalau dibayangkan gitu ya, kenapa berita itu jadi sukacita? Karena itu ditunggu sekian lama oleh bangsa Yahudi, termasuk oleh para gembala. Teman-teman, dunia menawarkan berita instan ya. Kalau dunia selalu semuanya maunya serba cepat. Tapi Alkitab berbicara tentang berharap, bukan serba cepat. 700 tahun setelah Yesaya menubuatkan, akhirnya datanglah Yesus. Siapa dia? Dia Juru Selamat, dia Kristus, dia Tuhan. Sederhana aja, kali saja kita lihat. Juru Selamat berarti apa? Kalau dia Juru Selamat, berarti ada yang harus diselamatkan. Itu berarti kalau tidak saudara dan saya hidup di dalam dosa membawa kebinasaan, perhatikan. Maka Juru Selamat itu, dari hidup di dalam dosa, dia bawa kita ke dalam hidup yang benar, hidup yang kekal. Alami ini dalam hidup. Terimalah dia sebagai Juru Selamat dalam hidup. Dia juga adalah Kristus. Kristus bicara pengharapan yang digenapkan. Karena itu kalau merenungkan Kristus, Koko pikir ya, kalau dulu kita putus asa, sekarang kita punya pengharapan. Dan lihat lagi, namanya siapa? Dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti aku bukan Tuhan. Maka banyak manusia yang hidup sibuk dengan dirinya, self-centered. Tapi ketika mengalami berita sukacita, menjadi God-centered. Teman-teman lihat ya, satu pribadi hadir di hidupmu, dia bisa ubah duniamu. Siapakah dia? Yang kelahirannya bahkan membagi dunia menjadi 2 bagian, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Who is this person? Siapakah dia yang sampai hari ini kita masih rayakan kelahirannya? Ini pada punya opa nggak? Ada yang masih punya opa, dia sudah enggak ya? Kalau opa masih ada, kalian rayain nggak ulang tahun opa? Iya dong. Ada nggak yang masih merayakan ulang tahunnya opa punya opa? Hah? Iba, ya kok, udah coba. Ada nggak yang masih merayakan ulang tahunnya opa punya opa? Kecuali dia pahlawan kemerdekaan gitu. Teman-teman, siapakah bayi yang kita rayakan kelahirannya hari ini, yang sudah dirayakan 2000 tahun yang lalu, dia datang masih kita rayakan? Why? Karena dia adalah Juru Selamat, dia Kristus, dia Tuhan, yang kehadirannya membawa hidup saudara dan saya mengalami perubahan. Perubahannya apa? Nah, di sini jadi menarik ya. Teman-teman, ini kan gembala ya. Gembala datang ngecekkan beritanya malaikat. Coba Koko tanya, apa yang mereka alami? Di ayat yang ke-20, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Kenapa mereka bisa pulang? Kelompok yang paling dibully di masyarakat, paling tidak dianggap, tapi pulang bisa dengan luar biasa. Memuji, memuliakan Allah, ada emosi yang berubah. Why? Pertanyaan saya gini, setelah gembala kembali, apakah yang berubah dari hidup mereka? Apakah gembala tiba-tiba pulang jadi konglomerat? Wih,
ketemu Tuhan Yesus kan, dia nyolong tuh emas, perak, mur, dia tolong gitu ya. Pulang kemudian gembala jadi konglomerat. Gembala pulang tetap gembala. Forsi pulang ke rumahnya berubah nggak papa mamanya? Jadi papa mamanya jadi lain gitu ya. Harusnya tetap ya papa mamanya ya. Tiba-tiba mamanya ada gitu. Pas pulang mamanya ada. Bangkit dari COVID. Nah, teman-teman lihat ya. Seringkali perubahan itu bukan hal yang di luar yang terjadi. It's more about internal. Ada emosi yang berubah dari yang negatif menjadi positif. Kenapa? Karena fokusnya pindah. Bukan lagi fokus pada diri sendiri. Apa yang saya tidak punya, apa yang saya tidak punya, itu yang Forsi selalu lihat. Saya nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Tapi ketika engkau pandang kepada Tuhan, mungkin situasimu tidak berubah, tapi yang Tuhan ubah apa? Dirimu. Karena itu hidup yang berpusatkan Kristus, hidup yang melihat segala sesuatu dari perspektifnya Allah. Saya senang sekali kalimat ini ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2 ya. When our focus change, our feelings change. Mau berubah feelingmu? Aduh kak, butuh healing nih. Pandang Kristus, feelingmu pun akan berubah. When our focus change, our feeling change. Tapi menariknya apa teman-teman? Saya harap kalian masih muda, masih remaja, tapi harus bisa pahami fakta ini. Sometimes God doesn't change your situation, but He is trying to change your heart. Pulang masih itu papamu, pulang masih itu mamamu, masih sibuk mereka. Tapi sekarang apa? Yang berubah kamu. Ya, Koko tidak menyalahkan, karena pasti semuanya pasti punya salah ya. Kalau saya di depan anak-anak, saya biasanya bela orang tua. Dari perspektif orang tua. Kalau saya bicara depan orang tua, saya biasanya belain anak ya. Begitu ya. Orang tua bilang, anak gua sibuk, di rumah main HP mulu, mau diajak ngomong juga susah. Anak bilang, papa juga sibuk. Iya, sibuk siapa sih? Lu pulang duduk bareng gitu, yuk kita sibuk bareng, atau mabar ya bareng gitu ya. Siapa yang sibuk? Jangan saling menyalahkan ya. Selalu berpikir berbeda. Papaku sibuk, tapi sekarang aku doain papa. Sekarang aku yang datang ke papa. Papa masih sibuk, puk-puk dikit ya punggungnya. Sibuk nih. Kadang-kadang belum tentu semuanya berubah seperti yang kau mau. Tapi kalau hatimu berfokus kepada Tuhan, maka seperti doa Kodini tadi, bukan apa yang saya minta, apa saya. Tapi berpikir, Tuhan bagaimana mamaku ini, bagaimana papaku ini. Saya doain mereka, saya kuatkan mereka. Tuhan tolong saya jadi berkat di keluarga. Kalau generasi ini cuma menuntut apa yang menjadi, saya mau ini. Saya pikir kita tidak akan pernah ketemu titik temunya ya. Jangan mimpi hidup tanpa pergumulan. Karena apa? God never promises that we will never face struggles or problem. Koko udah bolak-balik baca Alkitab, lihat ya. Ada nggak ayat? Kalau kau ikut aku nggak ada pergumulanmu. Ada anak bilang, ya saya mau akhiri hidup saya supaya tidak ada pergumulan. Saya mau bunuh diri saja. Habis lu bunuh diri, ninggalin pergumulan buat yang nguburin lu. Emang dibungkus daun pisang taruh begitu, emangnya kamu lemper? Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Lalu janji Tuhan apa? Kalau Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa kesulitan, apa kok janji Tuhan? Janjinya apa? Di tengah kesulitanmu, di tengah pergumulanmu, aku hadir berjalan bersama kamu. Makanya kita bisa kuat ya. God walks with us in our struggles. Bukankah itu Immanuel yang kelahirannya kita rayakan
Jadi life is a journey with Jesus. Paduan suara. Life is a journey with Jesus. Apa indahnya hidup? Hidup itu indah bukan karena tidak ada pergumulan. Hidup itu indah karena di dalam pergumulan selalu ada Tuhan. Kiranya hari ini kalian pulang dari perayaan Natal, fokusmu berubah. Sehingga meskipun tetap ada pergumulan ya, tapi kamu sekarang sudah punya sukacita yang sejati. Sorrowful, yet always rejoicing. Because you focus on the one, He is your joy. Selamat Natal, 25 Desember nanti 2022. Dan selamat menyambut tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami, menolong kami orang-orang muda di tempat ini untuk akhirnya punya fokus yang benar kepada Tuhan saja. Seperti para gembala yang berjumpa dengan Kristus, pulangnya tidak berubah jadi orang kaya, tidak berubah jadi pemilik perusahaan, tapi mereka pulang bisa dengan sukacita, sambil memuji, sambil memuliakan Allah. Bahkan menceritakan apa yang mereka lihat kepada orang yang mereka temui. Biarlah kehidupan kami yang berjumpa dengan Kristus menjadi kehidupan yang juga boleh menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami dalam masa muda ini selalu berpaut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, sumber sukacita kami yang sejati, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin.